Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan Matius 26 ayat 3 sampai 5, yaitu suatu kebencian karena tersinggung, ya. Ini kami judul seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 26 ayat 3 sampai 5. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan, pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, kenapa para imam berembuk ingin membunuh Yesus? Sebab ada suatu kebencian tersendiri ketika Dia diingatkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rupanya salah satu sebab kebencian yang terjadi pada para pemimpin agama pada Tuhan Yesus pada zamannya adalah karena salah satunya terpicu rasa tersinggung akibat daripada peringatan atau teguran Tuhan Yesus kepada mereka atas perilaku sebagai pemimpin orang yang tidak pada tempatnya. Tadinya memang sudah tersinggung. Misalnya Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah, dianggap menghujat Allah, lantas memberitahukan kepada para murid dan juga orang banyak supaya tidak meniru perbuatan para ulama itu. Karena mereka bisa mengajar tetapi tidak melakukan. Mereka meletakkan beban yang berat kepada yang diajar, tetapi mereka tidak mengangkatnya. Pamer ibadah di mata umum supaya dinilai orang yang saleh dan dekat dengan Allah. Mereka gampang bersumpah, entah demi bait suci ataupun namanya sumpah itu mengikat dan harus dipenuhi, dan masih banyak lagi. Itu hanya cara untuk mengingkari sumpahnya, dan puncak ketergantungan itu memicu suatu kebencian yang diakibatkan mereka ingin melenyapkan orang yang dibencinya. Apakah dengan mengatakan kebenaran itu dijadikan musuh? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam setiap kehidupan kita, mungkin bertetangga, berkeluarga, ketika kita salah seringkali diingatkan, malah tersinggung, dipikir kita benar sendiri. Nah, dari itu Bapak Ibu saudara sekali yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita mudah tersinggung. Karena orang yang mudah tersinggung, ya, itu cepat marah, banyak musuh, ya. Inilah pertanyaan juga kepada kita, apakah dengan kita diingatkan akan kesalahan dan ketidaktepatan kita dalam perilaku itu menjadikan orang yang mengatakan tentang kita itu menjadi orang yang kita benci, dan akhirnya kita merencanakan pembunuhan, kecelakaan, entah sebatas pembunuhan
karir, atau mematikan sumber ekonomi orang tersebut. Contoh peristiwa, seorang pemimpin lembaga Kristen yang dikenal rohani, namun ada satu hal perilaku yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan pelayanan. Maka seorang anak buahnya, karena kasihnya kepada pemimpinnya, dengan senyap menghadap pribadi kepada pemimpin itu, dengan awal disertai minta maaf, mengatakan apa yang menjadi batu sandungan dan perilaku yang tidak pantas dilakukan. Tiba-tiba pemimpin itu mukanya membara dan marah kepada anak buahnya. Bukan berterima kasih. Akibatnya anak buah itu didesak untuk mengundurkan diri. Ya, teladan yang kurang baik dan seharusnya tidak perlu kita teladani. Pemimpin itu sudah mematikan karir, pengabdian, mematikan sumber ekonomi dan lain sebagainya. Sangat kejam sekali. Siapapun kita bukanlah orang yang sempurna. Kalau ada orang yang berani menegur kita, terlebih dengan kasih, maka harusnya bersyukur. Orang itu adalah alat Tuhan untuk membuat kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan, bukan malah tersinggung. Jauhilah rasa tersinggung kalau memang kita menduduki kedudukan terhormat. Karena seseorang yang menegur kita itu karena mengasihi kita, malah kita harus menghargai orang itu dan memberi tempat di hati kita sebagai orang yang terhormat. Nah, kalau kita mengingat lebih jauh lagi ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus bahkan orang yang sangat terhormat mencuci kaki daripada murid-muridnya. Apakah itu tersinggung Tuhan Yesus? Justru Tuhan Yesus mengasihi mereka, menyucikan mereka. Ya. Padahal orang yang besar menjadi guru, menjadi Tuhan, menyuci kaki daripada daripada kaki-kakinya para murid. Begitu aja dia tidak tersinggung. Sebab dia mengajari muridnya supaya tidak mudah tersinggung. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya. Suatu hati yang tulus, suatu hati yang dapat menampung segala didikan supaya kita tidak mudah tersinggung. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di mana saat siang hari ini Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu untuk mengukir di dalam hati kami. Berikanlah dan tambahkanlah kami hikmat dan pengertian, supaya di dalam setiap kehidupan kami bisa menangkap arti setiap suatu teguran, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu, bisa menjadi murid-Mu yang teladan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, bimbinglah kami, bimbinglah setiap pembicaraan kami, bimbinglah hati dan pikiran kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengucap puji dan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Amin.